Tetanggaku seorang nenek tua selalu berlari-lari keliling rumahku di tengah malam. Dia berteriak seperti orang gila. Sampai suatu malam saat suamiku pergi, nenek itu menyelipkan sebuah kertas yang bertuliskan, "Aku tidak pikun dan gila. Aku hanya pura-pura agar suamimu tidak curiga. Sekarang juga lihat rekaman CCTV belakang rumahmu. Selamatkan diri dan sembunyi di rumahku. Tolong percayalah padaku jika ingin selamat." Tanganku gemetar. Saat ku buka rekaman CCTV, aku syok melihat suamiku sedang menggali lubang besar di dekat pohon. Di sebelahnya, ada kantong plastik hitam dan sebuah pisau. Saat itu aku baru sadar. Aku tak menyangka ternyata suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam di dinding kamar menunjuk tepat ke angka 12 malam ketika suasana di luar rumah mulai terasa begitu sunyi dan mencekam. Namun aku tahu bahwa keheningan ini hanyalah sebuah permulaan dari teror yang rutin menghantuiku setiap malam. Namaku Cynthia dan aku tinggal di sebuah rumah besar peninggalan orang tua suamiku yang terletak di pinggiran kota yang sepi, di mana jarak antar tetangga cukup jauh dan dipisahkan oleh pekarangan yang luas serta pagar tembok yang tinggi. Aku adalah seorang istri yang selalu berusaha taat pada suami dan mencoba menjadi wanita yang baik dalam menjaga rumah tangga kami. Suamiku bernama Andre, seorang pria yang di mata semua orang adalah sosok yang sempurna, pekerja keras, santun, dan sangat menyayangiku. Namun, kebahagiaan kami di rumah ini selalu terganggu oleh satu hal yang membuat bulu kuduku meremang setiap dini hari tiba. Gangguan itu datang dari tetangga sebelah rumah kami, seorang wanita tua yang tinggal sendirian bernama Ibu Ningsih. Tepat ketika jam digital di nakas samping tempat tidurku berganti angka menjadi pukul 2 pagi, suara itu pun terdengar. Suara langkah kaki yang berlari cepat, berdebu menghantam aspal jalanan di depan rumah kami, diiringi dengan teriakan-teriakan yang tidak jelas maknanya. Aku yang belum benar-benar terlelap langsung tersentak bangun, jantungku berdegup kencang seolah ingin lompat dari dada. Aku menarik selimut tebal hingga menutupi separuh wajahku, tubuhku gemetar ketakutan di balik piyama panjang yang ku kenakan. Suara itu semakin mendekat, terdengar seperti seseorang yang sedang dikejar setan atau mungkin justru sedang memanggil setan. Ibu Ningsih selalu berlari mengelilingi tembok pagar rumah kami, berputar-putar tanpa lelah sambil tertawa melengking yang menyayat hati, lalu sesekali berteriak histeris seolah sedang melihat sesuatu yang mengerikan di halaman rumah kami. Andre yang tidur di sebelahku ikut terbangun, karena merasakan guncangan tubuhku yang ketakutan. Dengan gerakan yang sangat tenang dan lembut, dia bangun dan duduk di sampingku, lalu mengusap kepalaku yang tertutup hijab instan. Sentuhan tangannya selalu hangat dan menenangkan, membuatku merasa sedikit lebih aman meski suara teriakan di luar sana masih terdengar menggema. Andre selalu bersikap sangat sabar menghadapi situasi ini, tidak pernah sekalipun dia terlihat marah atau emosi meledak-ledak menanggapi kelakuan tetangga kami yang aneh itu. Dia selalu berkata padaku dengan nada suara yang rendah dan penuh wibawa, bahwa kita harus memaklumi kondisi Ibu Ningsih. Andre bilang bahwa wanita tua itu sudah pikun parah dan mungkin mengalami gangguan jiwa, akibat hidup sendirian terlalu lama tanpa sanak saudara yang menjenguknya. Malam ini suara Ibu Ningsih terdengar lebih keras dari biasanya. Dia berteriak sambil memukul-mukul pagar besi depan rumah kami dengan benda keras, mungkin batu atau kayu, menimbulkan bunyi dentingan yang nyaring dan menyakitkan telinga di tengah kesunyian malam. Aku meremas lengan Andre dengan kuat, meminta perlindungan. Andre tersenyum lembut, lalu beranjak dari tempat tidur untuk mengambilkan segelas air putih hangat dari meja di sudut kamar. Dia menyodorkan gelas itu padaku dan memintaku minum agar perasaanku lebih tenang. Andre berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena pintu rumah sudah dikunci rapat dengan sistem keamanan ganda, dan pagar depan juga digembok dengan kuat. Dia meyakinkanku bahwa Ibu Ningsih tidak akan bisa masuk ke dalam pekarangan rumah kami, dan hanya akan berputar-putar di luar sana sampai lelah sendiri. Namun rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu dalam pikiranku. Aku bertanya pada Andre apakah sebaiknya kita lapor polisi atau memanggil petugas keamanan lingkungan, tapi Andre selalu menolak ide itu dengan halus. Dia beralasan bahwa kita tidak boleh jahat pada orang tua yang sedang sakit. Andre bilang kalau kita memanggil polisi, nanti Ibu Ningsih bisa dibawa ke rumah sakit jiwa dan diperlakukan kasar, dan Andre tidak tega melihat hal itu terjadi. Kebaikan hati Andre itulah yang membuatku semakin mencintainya, karena dia begitu memikirkan nasib orang lain bahkan orang yang sudah mengganggu ketenangan tidur kami setiap malam. Andre kemudian menyuruhku untuk kembali tidur dan mengabaikan suara-suara itu. Dia mematikan lampu tidur di sisinya dan memelukku erat sampai aku merasa cukup tenang untuk memejamkan mata, meskipun telingaku masih menangkap suara langkah kaki yang berlari di luar sana. Beberapa saat kemudian, napas Andre mulai terdengar teratur,
menandakan dia sudah kembali tertidur pulas. Tapi mataku justru semakin sulit terpejam. Rasa penasaran itu begitu kuat mendorongku untuk ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Ibu Ningsih di luar sana. Dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan Andre, aku turun dari tempat tidur. Langkah kakiku mengendap-endap di atas lantai kamar yang dingin, menuju ke arah jendela besar yang menghadap langsung ke jalan samping rumah. Tirai jendela itu tertutup rapat sesuai perintah Andre yang selalu melarangku membukanya di malam hari. Andre bilang bahwa melihat orang gila mengamuk bisa membawa energi negatif atau membuatku ketempelan nasib sial, sebuah alasan yang sebenarnya terdengar tahayul tapi aku turuti demi menghormatinya. Tanganku gemetar saat menyentuh kain tirai yang tebal itu. Aku menyibaknya sedikit saja, hanya cukup untuk satu mataku mengintip keluar. Penerangan jalan di depan rumah kami cukup remang-remang, hanya diterangi oleh satu lampu jalan yang terkadang berkedip. Di sanalah aku melihatnya. Ibu Ningsih. Wanita tua itu tidak terlihat seperti orang yang sedang mengamuk tanpa arah. Dia mengenakan pakaian lusuh yang longgar, rambutnya yang memutih berantakan tertiup angin malam. Dia sedang berlari kecil, namun tiba-tiba langkahnya terhenti tepat di depan area di mana aku sedang mengintip. Seolah-olah dia memiliki indera keenam yang tajam, Ibu Ningsih memutar kepalanya dan menatap lurus ke arah celah tirai tempat aku bersembunyi. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat tatapan mata kami bertemu. Aku mengharapkan tatapan kosong selayaknya orang yang hilang akal, namun yang kutemukan adalah sepasang mata yang tajam, sadar, dan penuh dengan urgensi. Tidak ada tanda-tanda kegilaan di sorot mata itu. Ibu Ningsih tidak tertawa lagi. Wajahnya berubah menjadi sangat serius dan dingin. Perlahan-lahan, dia mengangkat tangan kanannya. Aku menahan napas, takut dia akan melempar batu ke kaca jendela. Tapi ternyata tidak. Ibu Ningsih menempelkan jari telunjuknya ke bibir, memberikan isyarat universal agar aku diam dan tidak bersuara. Gerakannya begitu tegas dan penuh peringatan. Setelah memberikan isyarat itu, dia menunjuk ke arah garasi rumahku, lalu membuat gerakan tangan menyilang di lehernya sendiri, seolah memperagakan orang yang sedang disembelih. Tubuhku kaku seketika. Pesan apa yang ingin dia sampaikan? Apakah dia mengancamku? Atau dia sedang memperingatkanku akan bahaya yang ada di dalam rumahku sendiri? Belum sempat aku mencerna kejadian mengerikan itu, Ibu Ningsih tiba-tiba kembali tertawa cekikikan dengan suara yang melengking tinggi, mengubah kembali ekspresi wajahnya menjadi seperti orang gila, lalu berlari menjauh melanjutkan ritual anehnya mengelilingi kompleks perumahan. Aku segera menutup tirai kembali dengan tangan gemetar hebat, dadaku sesak oleh rasa takut yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Aku kembali ke tempat tidur dan melihat Andre masih tertidur pulas dengan wajah damai. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku salah lihat karena mengantuk. Atau mungkin itu hanya bagian dari kegilaan Ibu Ningsih yang suka menakut-nakuti orang. Namun jauh di lubuk hatiku, tatapan mata tajam wanita tua itu terus membayangi pikiranku sampai pagi menjelang, menanamkan benih kecurigaan yang belum berani aku ungkapkan. Pagi harinya, sinar matahari masuk menembus celah-celah ventilasi, berusaha menghapus sisa-sisa ketakutan dari malam sebelumnya. Aku bangun dengan kepala yang terasa berat karena kurang tidur. Andre sudah bangun lebih dulu. Dia terlihat sangat segar dan rapi dengan kemeja kerjanya yang licin, siap untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa, dia bersikap sangat manis, mencium keningku dan memuji masakanku meski sarapan yang kubuat pagi ini sangat sederhana. Andre bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti besar di pusat kota, sebuah pekerjaan yang membuatnya sering pulang larut malam dan terkadang harus pergi ke luar kota. Dia selalu bercerita bahwa pekerjaannya menuntut dia untuk selalu tampil bersih dan profesional, karena dia harus bertemu dengan klien-klien penting di gedung-gedung perkantoran mewah. Setelah Andre berangkat kerja dengan mobil sedan hitamnya yang mengkilap, aku memulai rutinitasku sebagai ibu rumah tangga. Rumah besar ini memang terasa terlalu sunyi jika aku sendirian. Aku menyibukkan diri dengan membersihkan setiap sudut ruangan, berharap kegiatan fisik ini bisa mengalihkan pikiranku dari bayang-bayang wajah Ibu Ningsih semalam. Saat aku hendak mencuci pakaian kotor, mataku tertuju pada rak sepatu di dekat pintu garasi samping. Di sana, tergeletak sepasang sepatu bot kulit milik Andre yang biasa dia pakai jika sedang meninjau proyek lapangan. Namun ada sesuatu yang aneh. Andre bilang kemarin dia hanya seharian rapat di kantor pusat yang lantainya berlapis marmer dan karpet tebal. Dia tidak menyebutkan ada kunjungan ke proyek pembangunan manapun. Aku mendekati rak sepatu itu dan mengangkat salah satu sepatu bot tersebut. Sepatu itu terasa berat. Bagian alas dan pinggirannya dipenuhi oleh gumpalan tanah basah yang tebal. Warnanya merah pekat dan lengket, jenis tanah liat yang biasa ditemukan di area kebun atau hutan, bukan debu jalanan kota biasa. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa sepatu ini bisa sekotor ini jika dia hanya berada di dalam gedung perkantoran? Rasa curiga mulai menyelinap masuk ke dalam hatiku, kecil namun mengganggu.
Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Andre lupa memberitahuku bahwa dia mampir ke lokasi proyek yang becek karena hujan kemarin sore. Atau mungkin dia tidak sengaja menginjak taman yang sedang digali. Aku membawa sepatu itu ke keran air di halaman samping untuk membersihkannya. Saat air membasuh tanah itu, air yang mengalir turun berwarna coklat kemerahan pekat, seolah tanah itu digali dari kedalaman tertentu yang belum tercampur pasir permukaan. Pikiranku kembali melayang pada isyarat mengerikan Ibu Ningsih semalam. Gerakan tangan menyilang di leher dan telunjuk di bibir. Apakah ada hubungannya dengan Andre? Ah, tidak mungkin. Andre adalah suami yang paling baik. Dia tidak pernah membentakku, tidak pernah main tangan, dan selalu memenuhi semua kebutuhanku. Rasanya berdosa sekali jika aku mencurigai suamiku sendiri, hanya karena tingkah laku tetangga yang gila. Untuk menenangkan hati, aku memutuskan untuk menelepon ibu di kampung. Aku sangat merindukan suara ibu yang selalu menyejukkan. Setelah nada sambung berbunyi beberapa kali, suara lembut ibu terdengar di ujung telepon, menyapaku dengan penuh kasih sayang. Aku menceritakan kabarku yang baik-baik saja, namun aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bercerita sedikit tentang gangguan Ibu Ningsih yang membuatku sulit tidur. Aku tidak menceritakan soal kecurigaanku pada Andre atau soal sepatu berlumpur itu, aku hanya bilang bahwa tetangga sebelah sering berteriak malam-malam dan membuatku takut. Ibu di seberang sana mendengarkan dengan sabar, lalu memberikan nasihat yang selalu dia ulang-ulang. Ibu menyuruhku untuk banyak berzikir, membaca ayat suci sebelum tidur, dan tidak membiarkan pikiran kosong. Ibu bilang, setan suka mengganggu orang yang penakut dan sering melamun. Ibu juga mengingatkan agar aku selalu berbakti pada suami, karena ridho Allah ada pada ridho suami. Mendengar suara ibu, hatiku menjadi sedikit lebih tenang, meski rasa ganjil itu belum sepenuhnya hilang. Sore harinya, Andre pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah namun dia tetap tersenyum saat melihatku menyambutnya di depan pintu. Aku mengambil tas kerjanya dan mencium tangannya. Saat kami duduk santai menikmati teh sore di ruang tengah, aku memberanikan diri untuk bertanya dengan nada sesantai mungkin mengenai sepatu botnya yang kotor. Aku bertanya, "Mas, kemarin Mas Andre ke proyek mana? Kok sepatunya kotor sekali penuh tanah merah?" Andre terdiam sejenak, hanya sepersekian detik, namun aku bisa menangkap perubahan kecil di matanya sebelum dia kembali tersenyum wajar. Dia menjawab dengan tenang bahwa kemarin sore, sepulang dari kantor, mobilnya banyak kempes di jalan pintas yang sedang diperbaiki, jadi dia harus turun ke jalanan berlumpur untuk mengganti ban di tengah hujan gerimis. Penjelasannya terdengar sangat masuk akal. Jalanan di kota ini memang banyak yang sedang diperbaiki dan seringkali berlumpur jika hujan turun. Aku merasa bersalah karena sempat meragukannya. Andre kemudian mengalihkan pembicaraan dengan membahas rencana liburan kami bulan depan, membuatku lupa sejenak akan keanehan-keanehan yang terjadi. Dia begitu pandai membuat suasana menjadi hangat dan nyaman. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Malam kembali datang, dan bersamanya, kegelapan yang menyelimuti rumah kami seolah membawa kembali atmosfer horor yang sempat pergi. Pukul 10 malam, kami bersiap tidur. Namun, belum juga mata terpejam, suara teriakan Ibu Ningsih sudah terdengar lagi. Kali ini dia tidak berlari. Suaranya terdengar sangat dekat, tepat di balik tembok samping kamar tidur kami. Teriakan itu bukan lagi gumaman tak jelas, melainkan kata-kata yang diulang-ulang dengan nada penuh amarah dan peringatan. Tanahnya lapar. Tanahnya lapar. Gali terus. Mati semua. Suara itu begitu jelas menembus dinding, membuatku langsung duduk tegak di tempat tidur dengan wajah pucat. Kata-kata itu terdengar sangat spesifik dan mengerikan. Tanahnya lapar? Apa maksudnya? Andre yang baru saja berbaring langsung bangun dengan ekspresi wajah yang tampak kesal, sesuatu yang jarang sekali dia perlihatkan. Dia menghela napas panjang, seolah kesabarannya mulai habis. Dia berkata padaku untuk tetap di kamar dan jangan keluar apapun yang terjadi. Andre bilang dia mau ke dapur sebentar untuk minum obat sakit kepala, karena teriakan itu membuatnya pusing. Aku mengangguk patuh, memeluk guling dengan erat. Namun, beberapa menit berlalu dan Andre tidak kunjung kembali ke kamar. Rasa khawatir membuatku memberanikan diri untuk menyusulnya. Aku berjalan pelan tanpa suara menuju dapur. Lampu dapur tidak dinyalakan sepenuhnya, hanya lampu dari ruang tengah yang menerangi area itu secara remang-remang. Aku melihat Andre berdiri di dekat wastafel, membelakangiku. Dia tidak sedang minum obat. Dia sedang memegang sebuah pisau daging besar yang baru saja diasah. Dia menatap pisau itu dengan tatapan yang sangat intens, memutar-mutarnya di bawah pantulan cahaya yang minim. Tidak ada ekspresi di wajahnya, datar dan dingin, sangat berbeda dengan Andre yang hangat beberapa jam lalu. Tubuhku membeku di ambang pintu dapur. Aku ingin memanggilnya,
tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, seolah menyadari kehadiranku, Andre menoleh cepat. Dalam sekejap mata, ekspresi dingin itu lenyap, berganti dengan senyum manis yang biasa. Dia mengangkat pisau itu sedikit dan berkata dengan santai bahwa dia sedang mengecek ketajaman pisau, karena tadi melihat ada tikus besar lewat di dapur, dan berniat memburunya jika muncul lagi. Alasan itu terdengar logis, tapi tatapan mata kosong yang kulihat sebelumnya tidak bisa hilang dari ingatanku. Malam itu, aku tidur memunggungi suamiku, dengan mata yang terus terbuka waspada, mendengarkan setiap tarikan napasnya. Hari yang ditakutkan itu tiba dengan cara yang sangat biasa. Pagi itu, Andre sedang sibuk memasukkan beberapa setelan jas dan kemeja ke dalam koper besarnya. Dia memberitahuku bahwa ada urusan bisnis mendadak yang mengharuskannya terbang keluar pulau selama 3 hari. Katanya ada masalah sengketa lahan pada salah satu proyek perusahaan yang harus dia tangani secara langsung. Aku membantunya menyiapkan keperluan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sedih karena harus ditinggal sendirian di rumah besar ini, namun di sudut hati yang paling dalam, ada sedikit rasa lega yang aneh. Lega karena setidaknya selama 3 malam ke depan, aku tidak perlu merasa was-was tidur di samping pria yang belakangan ini mulai terasa asing bagiku. Andre berpamitan dengan sangat manis seperti biasanya. Dia memelukku erat di depan pintu utama, mencium keningku lama sekali, dan berpesan agar aku menjaga diri baik-baik. Dia juga mengingatkanku untuk selalu mengunci semua pintu dan jendela, serta tidak membukakan pintu untuk siapapun, terutama jika Ibu Ningsih kumat lagi penyakit gilanya. Setelah mobil sedan hitam Andre menghilang di tikungan jalan, suasana rumah seketika berubah menjadi sangat hening. Keheningan itu terasa begitu berat dan menekan, seolah dinding-dinding rumah ini menyimpan rahasia yang tidak ingin mereka bagikan padaku. Aku menghabiskan waktu seharian itu dengan mencoba menyibukkan diri. Aku membersihkan rumah, membaca buku, dan menonton televisi, namun pikiranku tetap tidak bisa tenang. Perasaan tidak enak terus menghantuiku. Bayangan wajah Ibu Ningsih dengan tatapan tajamnya dan isyarat tangan yang mengerikan itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Menjelang malam, angin bertiup cukup kencang, membuat ranting pohon mangga di halaman belakang bergesekan dengan atap seng gudang, menimbulkan suara mencicit yang ngilu. Malam semakin larut dan aku memutuskan untuk mengaji sebentar di ruang tengah, agar hatiku lebih tenang. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam ketika tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat halus dari arah pintu depan. Bukan suara ketukan pintu, bukan juga suara bel. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang diseret atau diselipkan. Awalnya aku takut untuk memeriksa, khawatir itu adalah orang jahat atau mungkin Ibu Ningsih yang sedang mengamuk. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, aku mendekati pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal itu. Aku tidak melihat siapapun lewat lubang inti pintu, namun mataku menangkap sesuatu yang berwarna putih di lantai, tepat di bawah celah pintu. Itu adalah secari kertas yang dilipat kecil. Jantungku berdebar kencang saat aku membungkuk untuk memungutnya. Kertas itu terasa kasar dan agak lusuh, seperti sobekan dari buku catatan tua. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatan kertas itu di bawah terangnya lampu ruang tamu. Tulisan di dalamnya ditulis dengan tinta hitam yang tebal dan sedikit berantakan karena terburu-buru, namun pesannya sangat jelas dan menghunjam langsung ke jantungku. Tulisan itu berbunyi, "Aku tidak gila, Cynthia. Aku hanya pura-pura agar suamimu tidak curiga. Sekarang juga lihat rekaman CCTV belakang rumahmu. Selamatkan diri dan sembunyi di rumahku. Percayalah padaku." Aku terhuyung mundur, punggungku menabrak dinding. Napasku tercekat. Ibu Ningsih tidak gila? Dia berpura-pura selama ini? Dan dia menyuruhku melihat CCTV belakang rumah. Kenapa? Bukankah Andre sudah berangkat ke bandara sejak pagi tadi? Logika dan kepanikan bertarung hebat di dalam kepalaku. Jika Ibu Ningsih benar, maka ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi. Aku teringat tablet iPad milik Andre yang biasa digunakan untuk memantau kamera pengawas rumah. Andre memang membawanya pergi, tapi ada satu tablet cadangan yang tersimpan di laci meja kerjanya. Andre pernah bilang tablet itu rusak, tapi mungkin masih bisa menyala. Aku berlari menuju ruang kerja Andre, mengobrak-abrik laci mejanya dengan panik, hingga akhirnya menemukan benda pipi itu di bawah tumpukan berkas. Tanganku gemetar hebat saat menekan tombol daya. Layar menyala. Baterainya tinggal sedikit, tapi cukup. Aku diminta memasukkan kata sandi. Aku mencoba tanggal ulang tahun Andre, salah. Aku mencoba tanggal lahirku, salah. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisku. Aku mencoba mengingat-ingat angka yang sering Andre gunakan. Tanggal pernikahan kami. Aku memasukkan angka-angka itu dengan jari yang licin oleh keringat. Klik. Tablet terbuka.
Aku segera mencari ikon aplikasi CCTV dan menekannya. Layar menampilkan kotak-kotak hitam dari berbagai sudut rumah. Teras depan kosong. Garasi kosong. Ruang tamu kosong. Lalu aku menekan kotak yang bertuliskan halaman belakang. Saat gambar dari kamera halaman belakang muncul, duniaku runtuh seketika. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak menjerit. Di layar itu, dalam tampilan hitam putih mode malam inframerah, aku melihat sosok yang sangat aku kenal. Itu Andre. Suamiku yang seharusnya berada di pesawat menuju luar pulau saat ini, ternyata sedang berada di halaman belakang rumah kami sendiri. Dia tidak memakai setelan jas mahalnya. Dia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana kargo. Dia sedang mencangkul tanah dengan gerakan yang ritmis dan kuat. Di sampingnya, tergeletak sebuah kantong plastik hitam besar yang terlipat rapi, sebuah gulungan tali tambang, dan beberapa botol cairan yang tidak ku ketahui isinya. Andre sedang menggali lubang. Lubang itu sudah cukup dalam. Panjangnya kira-kira seukuran tubuh manusia dewasa. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Tubuhku lemas hingga aku merosot ke lantai. Realita menghantamku dengan sangat brutal. Andre tidak pernah pergi dinas. Dia bersembunyi di suatu tempat, menunggu malam tiba, dan sekarang dia sedang menyiapkan kuburan. Dan melihat ukuran lubang itu, serta pesan peringatan dari Ibu Ningsih, aku tahu persis untuk siapa lubang itu digali. Lubang itu untukku. Suamiku sendiri, orang yang paling aku percayai di dunia ini, sedang bersiap untuk melenyapkanku malam ini juga. Semua kebaikan, senyuman, dan perhatiannya selama ini hanyalah topeng untuk menutupi rencana busuk yang sedang dia kerjakan di bawah pohon mangga itu. Aku sadar, nyawaku sedang berada di ujung tanduk. Rasa syok yang melumpuhkan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum insting bertahan hidupku mengambil alih. Aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak boleh membiarkan Andre menguburku di lubang dingin itu. Aku harus lari. Aku bangkit berdiri dengan kaki yang masih gemetar hebat. Otakku berputar cepat menyusun rencana. Aku tidak bisa keluar lewat pintu belakang, karena itu akan langsung berhadapan dengan Andre. Pintu depan terlalu berisiko, karena suara kuncinya yang berat mungkin akan terdengar, sampai ke belakang jika suasana sedang hening. Pintu samping yang menuju garasi adalah satu-satunya pilihan terbaik. Jaraknya paling dekat dengan pagar pembatas menuju rumah Ibu Ningsih. Aku tidak berani masuk ke kamar untuk mengambil tas atau baju ganti. Andre mungkin memasang kamera tersembunyi di dalam rumah yang tidak aku ketahui, atau dia mungkin masuk sewaktu-waktu untuk mengecek keberadaanku. Aku hanya menyambar dompet kecil dan ponselku yang tergeletak di meja ruang tengah. Beruntung aku masih mengenakan pakaian lengkap dan jilbab instan yang biasa kupakai sehari-hari di rumah, jadi aku tidak perlu membuang waktu untuk berpakaian. Dengan napas yang kutahan sekuat tenaga agar tidak menimbulkan suara desah napas ketakutan, aku berjalan jinjit menuju pintu samping. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas paku, takut lantai kayu ini berderit dan mengkhianati keberadaanku. Saat tanganku menyentuh gagang pintu samping, aku berhenti sejenak. Melalui jendela kaca kecil di pintu itu, aku melihat Andre di kejauhan, di halaman belakang. Dia berhenti mencangkul. Dia berdiri tegak, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu menoleh perlahan ke arah rumah. Tatapannya tertuju pada jendela kamar tidur kami yang gelap. Jantungku rasanya mau meledak. Apakah dia tahu aku sudah bangun? Apakah dia punya alat penyadap suara? Andre kemudian merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Dia menatap layar ponsel itu lama. Aku berdoa dalam hati semoga dia tidak mengecek aplikasi CCTV yang sedang memberitahu bahwa ada aktivitas di dalam rumah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Andre kembali melanjutkan galiannya. Ini kesempatanku. Dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati, aku memutar kunci pintu samping. Klik. Suara mekanis kunci terbuka terdengar sangat nyaring di telingaku, seperti ledakan petasan. Aku membeku, menunggu reaksi Andre. Tidak ada perubahan. Suara angin dan suara cangkul yang menghantam tanah mungkin menyamarkan bunyi kunci itu. Aku membuka pintu perlahan, merasakan angin malam yang dingin langsung menusuk tulang. Tanpa berpikir panjang lagi, aku menyelinap keluar, menutup pintu kembali tanpa menguncinya agar tidak bersuara, lalu berlari sekencang-kencangnya melintasi rumput basah menuju pagar tembok yang memisahkan rumahku dengan rumah Ibu Ningsih. Jaraknya hanya sekitar 20 meter, tapi rasanya seperti lari maraton. Kakiku terasa berat seolah tertanam di tanah. Aku takut Andre tiba-tiba muncul di belakangku dan menarik hijabku, menyeretku masuk ke dalam lubang itu. Ketakutan itu membuatku memacu diri lebih cepat. Saat aku sampai di depan gerbang kecil rumah Ibu Ningsih, aku hampir saja menangis putus asa karena mengira gerbang itu terkunci. Namun, sebelum tanganku sempat menyentuh besi gerbang, pintu itu bergeser terbuka secara otomatis.
Seseorang sudah mengendalikannya dari dalam. Aku langsung menyerbu masuk ke halaman rumah Ibu Ningsih. Pintu utama rumahnya pun sudah terbuka lebar, memancarkan cahaya lampu yang hangat dari dalam. Aku menghambur masuk ke dalam rumah itu, napasku memburu, air mata membasahi pipi. Begitu aku melangkah masuk, pintu besi tebal di belakangku langsung tertutup rapat dan terkunci otomatis dengan bunyi dentuman logam yang berat dan kokoh. Aku jatuh terduduk di lantai keramik yang bersih, terengah-engah, merasa aman sekaligus ketakutan setengah mati. Sosok Ibu Ningsih berdiri di hadapanku. Dia tidak mengenakan daster lusuh seperti yang biasa kulihat saat dia lari malam. Dia mengenakan pakaian rumah yang rapi, celana panjang dan kemeja flanel yang nyaman. Rambut putihnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya bersih, matanya jernih dan tajam, memancarkan aura kecerdasan dan kewibawaan yang selama ini dia sembunyikan. Ibu Ningsih mengulurkan tangannya membantuku berdiri. Tangannya terasa hangat dan kuat, tidak seperti tangan nenek-nenek lemah. Dia membimbingku menuju sebuah sofa empuk di tengah ruangan. Saat aku mulai bisa melihat sekeliling dengan jelas, aku ternganga kaget. Rumah ini sama sekali bukan rumah orang gila atau penimbun barang bekas. Interiornya sangat modern dan minimalis. Dinding-dindingnya dipenuhi rak buku yang tertata rapi. Dan yang paling mengejutkan adalah salah satu sisi dinding yang dipenuhi oleh layar monitor menyala. Ada sekitar 6 layar LCD yang menampilkan berbagai sudut pandang kamera. Salah satunya menampilkan halaman belakang rumahku dengan sangat jelas, jauh lebih jelas daripada tablet Andre tadi. Di layar itu, aku bisa melihat Andre masih sibuk menggali, tidak menyadari bahwa istrinya sudah kabur dan sedang mengawasinya dari rumah tetangga. Ibu Ningsih memberiku segelas teh hangat yang aromanya menenangkan. Dia duduk di hadapanku dengan tenang, lalu berkata dengan suara yang tegas dan normal, sangat berbeda dengan suara teriakan histerisnya setiap malam. Dia bilang padaku bahwa aku aman di sini. Rumah ini dirancang seperti benteng pertahanan. Kaca jendelanya anti peluru, pintunya baja berlapis, dan dia punya sistem keamanan mandiri. Ibu Ningsih mulai menjelaskan bahwa selama ini dia terpaksa berpura-pura gila. Itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa mengawasi Andre tanpa dicurigai. Jika Andre tahu bahwa tetangganya adalah wanita tua yang cerdas dan kritis, Andre pasti sudah menyingkirkannya sejak lama. Ibu Ningsih menyebut Andre sebagai seorang predator atau pemburu. Aku mendengarkan penjelasannya dengan tubuh yang masih menggigil. Ibu Ningsih menunjuk ke layar monitor yang menampilkan Andre. Dia berkata bahwa Andre bukanlah pebisnis properti biasa. Dia adalah spesialis penipu yang mengincar wanita-wanita lugu pemilik aset tanah warisan bersejarah. Andre akan menikahi mereka, membuat mereka jatuh cinta dan percaya sepenuhnya, lalu melenyapkan mereka begitu dia mendapatkan apa yang dia cari. Dan yang dicari Andre di rumahku bukanlah sekadar sertifikat tanah, melainkan sesuatu yang terkubur di bawah pohon mangga itu. Sesuatu yang membuat Andre rela menggali lubang kubur di tengah malam. Aku mendengarkan semua itu dengan perasaan hancur, menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Namun di saat yang sama, rasa hormatku pada Ibu Ningsih tumbuh. Wanita tua yang selama ini aku takuti dan aku anggap gila, ternyata adalah malaikat pelindungku yang menyamar dalam kegelapan. Suasana di dalam rumah Ibu Ningsih terasa begitu kontras dengan kekacauan yang baru saja aku tinggalkan beberapa menit yang lalu. Di sini, udara terasa sejuk berkat pendingin ruangan yang bekerja tanpa suara, dan aroma teh melati yang disuguhkan Ibu Ningsih sedikit banyak membantu meredakan detak jantungku yang masih memburu liar. Namun, ketenangan fisik ruangan ini tidak sebanding dengan badai pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepalaku. Aku duduk di sofa empuk sambil memeluk lutut. Mataku tak lepas memandang sosok wanita tua di hadapanku yang kini terlihat begitu berbeda. Ibu Ningsih, yang selama ini aku kenal sebagai nenek tua renta dengan gangguan jiwa yang gemar berteriak di tengah malam, kini duduk tegak dengan sorot mata tajam selayaknya seorang komandan perang yang sedang menyusun strategi. Dia menyesap tehnya perlahan sebelum meletakkan cangkir itu di atas meja kaca dengan gerakan yang anggun dan terkontrol. Ibu Ningsih mulai bercerita, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya membuka tabir misteri yang selama ini menyelimuti hidupku tanpa aku sadari. Dia menjelaskan bahwa dirinya bukanlah sekadar pensiunan biasa. Puluhan tahun lalu, dia bekerja sebagai analis intelijen untuk sebuah biro investigasi swasta yang menangani kasus-kasus kejahatan properti dan pencucian uang tingkat tinggi. Keahliannya adalah membaca pola, mengamati gerak-gerik target, dan menyimpulkan motif di balik tindakan seseorang. Pensiun tidak membuat insting detektifnya tumpul. Ketika Andre pertama kali datang ke lingkungan ini dan mulai mendekatiku setahun yang lalu, alarm bahaya di kepala Ibu Ningsih sudah berdering kencang. Dia melihat sesuatu yang tidak beres pada sorot mata Andre, sebuah tatapan dingin dan penuh perhitungan yang sering dia lihat pada mata para penjahat kerah putih yang pernah dia tangkap di masa lalu. Ibu Ningsih menjelaskan bahwa Andre bukanlah pria kaya raya seperti yang dia citrakan.
Mobil mewah, pakaian bermerek, dan gaya hidup necis yang Andre pamerkan hanyalah properti pinjaman atau hasil dari skema penipuan gali lubang tutup lubang. Suamiku itu sebenarnya terjerat hutang yang sangat besar pada sindikat lintah darat kelas kakap, akibat investasi bodong dan bisnis ilegal yang gagal total. Dia dikejar-kejar oleh penagih hutang yang bengis dan nyawanya sedang dipertaruhkan. Itulah alasan mengapa dia menikahi aku. Bukan karena cinta, bukan karena kasih sayang, melainkan karena rumah warisan almarhum ayahku ini. Rumah tua yang berdiri di atas tanah luas ini memiliki legenda urban yang sudah lama beredar di kalangan pemburu harta karun bawah tanah. Konon, di bawah pohon mangga tua di halaman belakang rumahku, terkubur sebuah peti besi berisi aset peninggalan pejabat kolonial VOC yang disembunyikan saat masa peralihan kekuasaan ratusan tahun lalu. Aku mendengarkan semua penjelasan itu dengan mulut ternganga, sulit mempercayai bahwa kisah seperti ini terjadi di kehidupan nyata, apalagi menimpa diriku sendiri. Harta karun VOC? Itu terdengar seperti dongeng sebelum tidur. Namun, Ibu Ningsih menegaskan bahwa bagi orang-orang serakah yang sedang terdesak hutang seperti Andre, mitos kecil apapun akan dianggap sebagai harapan terakhir. Andre telah melakukan riset mendalam tentang sejarah tanah ini. Dia mendekatiku, menikahiku, dan bersabar selama setahun hanya untuk mendapatkan akses legal dan leluasa ke halaman belakang rumah tanpa dicurigai warga sekitar. Rencana awalnya mungkin adalah menceraikanku setelah dia menemukan hartanya. Namun desakan waktu dari para penagih hutang membuatnya gelap mata. Dia tidak punya waktu lagi untuk bermain drama rumah tangga. Dia butuh harta itu malam ini juga, dan keberadaanku dianggap sebagai penghalang yang harus disingkirkan agar dia bisa kabur tanpa jejak setelah mendapatkan emas tersebut. Perhatian kami teralihkan kembali ke layar monitor yang menempel di dinding. Pemandangan di layar itu membuat darahku mendesir ngeri. Andre sudah berhenti menggali. Dia tampak puas dengan kedalaman lubang yang dia buat. Dia melemparkan cangkulnya ke atas tanah, lalu menyeka keringat di wajahnya. Gerak-geriknya terlihat sangat percaya diri, seolah dia sudah memenangkan permainan ini. Andre kemudian berjalan menuju pintu belakang rumah kami, membuka pintu geser kaca itu dan melangkah masuk ke dalam rumah. Jantungku berdegup kencang lagi. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Andre sedang menuju kamar tidur utama, tempat di mana dia mengira aku masih tertidur lelap di bawah pengaruh obat tidur yang mungkin diam-diam dia campurkan ke dalam minumanku tadi malam. Untung saja aku tidak meminum air pemberiannya karena sibuk berdoa. Melalui kamera yang terpasang tersembunyi di ruang tengah rumahku, ternyata Ibu Ningsih berhasil meretas sistem CCTV rumahku sejak lama demi melindungiku. Aku melihat Andre berjalan dengan langkah mengendap-endap. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah sapu tangan tebal yang basah, kemungkinan besar sudah dibasahi dengan kloroform atau obat bius kuat. Di tangan kirinya, dia membawa gulungan tali tambang yang kuat. Wajahnya datar tanpa ekspresi, seperti robot yang diprogram untuk membunuh. Pemandangan itu begitu menyakitkan. Pria yang selama ini memelukku, yang berjanji sehidup semati di depan penghulu, kini sedang berjalan menuju kamar tidur kami dengan niat untuk membiusku, mengikatku, dan menguburku hidup-hidup di lubang yang baru saja dia gali. Air mataku menetes jatuh, bukan lagi karena takut, tapi karena rasa sakit hati yang teramat dalam akan pengkhianatan ini. Andre menghilang dari jangkauan kamera ruang tengah, saat dia masuk ke lorong menuju kamar tidur. Beberapa menit berlalu dengan ketegangan yang mencekam. Hening. Lalu tiba-tiba, terdengar suara benda pecah yang sangat keras, bahkan lama-lama terdengar sampai ke dalam rumah Ibu Ningsih. Di layar monitor, aku melihat Andre kembali muncul di ruang tengah. Kali ini wajah datarnya sudah hilang, berganti dengan ekspresi kemurkaan yang mengerikan. Wajahnya merah padam, matanya melotot liar, urat-urat lehernya menonjol keluar. Dia mengamuk. Dia membanting vas bunga kesayanganku ke lantai, hingga hancur berkeping-keping. Dia menendang meja kopi hingga terbalik. Dia tahu aku tidak ada di tempat tidur. Dia tahu mangsanya telah lepas. Andre berdiri di tengah ruangan sambil berkacak pinggang. Napasnya memburu terlihat dari dadanya yang naik turun dengan cepat. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan panik, mencari tanda-tanda keberadaanku. Tiba-tiba, dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Di saat yang bersamaan, ponselku yang tergeletak di meja di depan kami bergetar hebat. Layar ponselku menyala, menampilkan nama kontak yang dulu selalu membuatku tersenyum namun kini membuatku mual. Suamiku. Andre meneleponku. Suara dering ponsel itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi ini, seolah menjadi sirene tanda bahaya. Aku menatap Ibu Ningsih dengan tatapan memohon, takut untuk menjawab. Namun Ibu Ningsih memberikan isyarat tegas. Dia mengangguk pelan, menyuruhku untuk mengangkat telepon itu dan mengaktifkan mode pengeras suara. Katanya, kita perlu tahu apa langkah dia selanjutnya. Dengan tangan gemetar hebat,
Aku menggeser ikon hijau di layar ponsel. Aku tidak bersuara, menunggu dia bicara lebih dulu. Hening sejenak. Lalu suara Andre terdengar memenuhi ruangan. Suaranya tidak seperti orang yang sedang marah meledak-ledak, justru terdengar sangat tenang, lembut, namun memiliki nada dingin yang menusuk tulang belakang. Dia bertanya dengan nada yang seolah-olah dia adalah suami yang khawatir. "Cynthia, sayang, kamu di mana? Aku baru saja pulang dari bandara karena penerbanganku dibatalkan, tapi aku lihat kamu tidak ada di kamar." Pintunya terbuka. "Kamu pergi kemana malam-malam begini?" Kebohongan itu mengalir begitu lancar dari mulutnya, membuatku muak. Aku masih diam, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Andre sepertinya sadar bahwa aku tidak akan termakan bujuk rayunya lagi. Nada suaranya berubah perlahan. Tidak lagi manis, melainkan penuh ancaman yang terselubung. "Cynthia, dengarkan aku baik-baik. Aku tahu kamu belum jauh. Aku tahu kamu pasti bersembunyi di sekitar sini. Mungkin di gudang, atau mungkin di rumah tetangga sebelah yang gila itu. Pulanglah sekarang, sayang. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku punya hadiah untukmu." Ketika aku tetap diam membisu, kesabaran Andre habis. Topengnya runtuh sepenuhnya. Suaranya kini terdengar berat dan kejam. "Cynthia, jangan main petak umpet denganku. Kamu pikir kamu pintar bisa kabur? Kalau dalam 5 menit kamu tidak muncul di hadapanku, aku akan menelepon teman-temanku yang ada di kampung halamanmu. Kamu sayang sama ibu kamu kan? Ibumu yang sudah tua itu, yang tinggal sendirian di rumah kayu? Aku sudah menyuruh orang untuk mengawasi rumahnya sejak minggu lalu. Satu panggilan dariku, dan rumah ibumu akan rata dengan tanah bersama orangnya di dalam. Pilihlah, Cynthia. Nyawamu, atau nyawa ibumu?" Sambungan telepon terputus sepihak. Andre mematikannya. Ruangan kembali hening, namun kali ini keheningan itu terasa jauh lebih berat. Ancaman itu menggema di telingaku. Andre tidak hanya mengincar nyawaku, dia juga menjadikan ibu kandungku sebagai sandera. Rasa takut yang tadi melumpuhkanku perlahan berubah bentuk. Bayangan wajah ibu yang lembut di kampung, yang selalu mendoakanku dalam setiap sholat malamnya, kini terancam bahaya oleh pria yang aku sebut suami. Darahku mendidih. Rasa sayang dan cintaku pada Andre lenyap seketika, terbakar habis oleh api kemarahan. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh sehelai rambut pun dari kepala ibu. Aku menatap Ibu Ningsih dengan pandangan baru, pandangan penuh tekad. Aku siap melawan. Aku harus menghentikan monster itu malam ini juga, apapun risikonya. Ancaman Andre terhadap keselamatan ibu di kampung benar-benar menjadi titik balik bagi mentalitasku malam itu. Rasa takut yang sebelumnya membuatku gemetar dan ingin bersembunyi di bawah meja, kini bermetamorfosis menjadi energi panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Adrenalin membanjiri pembuluh darahku, membuat indera pendengaran dan penglihatanku menjadi sangat tajam. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban yang tak berdaya. Aku adalah seorang anak yang harus melindungi ibunya. Jika Andre berani menyentuh ibu, aku bersumpah akan membuatnya menyesal seumur hidup. Aku berdiri dari sofa dengan napas yang memburu namun teratur. Kedua tanganku mengepal erat hingga kuku-kukuku memutih. Aku menatap Ibu Ningsih dan berkata dengan suara yang parau namun tegas, bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa diam saja menunggu dia melaksanakan ancamannya. Ibu Ningsih tersenyum tipis melihat perubahan sikapku. Dia bangkit dari duduknya dan menepuk bahuku dengan bangga. Dia berkata bahwa kemarahan adalah bahan bakar yang bagus jika bisa dikendalikan dengan benar. Sekarang, kami harus menggunakan kemarahan itu untuk menjebak Andre. Ibu Ningsih menjelaskan bahwa Andre saat ini sedang dalam kondisi psikologis yang tidak stabil. Dia panik, marah, dan terdesak waktu. Orang dalam kondisi seperti itu cenderung ceroboh dan membuat kesalahan. Kita harus memancingnya masuk ke wilayah di mana kita memegang kendali. Rumah ini adalah wilayah kekuasaan Ibu Ningsih. Setiap sudut, setiap lorong, dan setiap ruangan di rumah ini sudah dia hafal di luar kepala. Sementara bagi Andre, rumah ini adalah labirin asing yang gelap. Kami kembali menatap layar monitor CCTV. Di sana, terlihat Andre sedang berjalan keluar dari pintu depan rumahku. Dia tidak lagi menyembunyikan niat jahatnya. Di tangan kanannya, dia menggenggam sebuah kapak pemecah kayu yang biasa tersimpan di gudang belakang. Wajahnya terlihat bengis di bawah sorotan lampu jalan yang remang-remang. Dia berjalan dengan langkah lebar dan pasti menuju gerbang rumah Ibu Ningsih. Dia tahu aku ada di sini. Mungkin dia melihat jejak kakiku di rumput yang berembun, atau mungkin dia hanya menebak karena ini adalah satu-satunya rumah terdekat. Andre berhenti di depan pagar besi rumah Ibu Ningsih, lalu mengayunkan kapaknya menghantam gembok pagar. Dentingan logam beradu logam terdengar sangat keras memecah keheningan malam.
Sekali, 2 kali, 3 kali hantaman. Gembok itu hancur. Andre menendang pagar hingga terbuka lebar dan melangkah masuk ke halaman dengan tatapan membunuh. Ibu Ningsih bergerak cepat. Dia mematikan semua lampu utama di dalam rumah melalui panel kontrol di dinding. Seketika, rumah menjadi gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menembus celah ventilasi dan bias cahaya dari monitor CCTV yang memberikan sedikit penerangan. Ibu Ningsih membisikkan instruksi padaku. Dia menyuruhku untuk melepaskan alas kaki agar langkahku tidak bersuara. Dia kemudian membuka sebuah lemari tersembunyi di balik rak buku. Di dalamnya tersimpan berbagai alat pertahanan diri. Dia mengambil sebuah tongkat pemukul kasti dari logam dan menyerahkannya padaku. Kemudian dia mengambil sebuah tabung semprotan merica berukuran besar dan sebuah alat kejut listrik untuk dirinya sendiri. Dia berkata bahwa kita tidak perlu membunuhnya, kita hanya perlu melumpuhkannya sampai polisi datang. Ibu Ningsih sudah menekan tombol panik yang terhubung langsung ke kantor polisi terdekat sejak aku pertama kali masuk rumah ini. Namun karena lokasi rumah kami yang cukup terpencil di pinggiran kota, polisi butuh waktu sekitar 20 menit untuk sampai. Kami harus bertahan hidup selama itu. Suara langkah kaki berat Andre terdengar menaiki teras depan. Kemudian, tanpa mengetuk atau memanggil, dia langsung menghantamkan kapaknya ke daun pintu kayu jati yang tebal. Suara kayu pecah terdengar mengerikan, membuat jantungku kembali berdegup kencang. Andre berteriak dari luar, suaranya menggema penuh amarah. Ningsih, Cynthia, buka pintunya. Jangan persulit keadaan. Aku tahu kalian di dalam. Serahkan surat tanahnya dan tunjukkan di mana emas itu, maka kalian akan selamat. Kata-katanya penuh kebohongan. Aku tahu dia tidak akan membiarkan kami hidup setelah dia mendapatkan apa yang dia mau. Saksi mata adalah hal terakhir yang diinginkan oleh seorang penjahat sepertinya. Pintu depan rumah Ibu Ningsih memang kuat dan berlapis baja di bagian dalamnya. Namun engsel dan kuncinya tetaplah titik lemah jika dihantam terus-menerus dengan kapak besar. Setelah beberapa menit hantaman brutal, pintu itu akhirnya terbuka paksa dengan suara berdebum keras. Andre berdiri di ambang pintu, siluet tubuhnya terlihat besar dan menakutkan dengan latar belakang cahaya lampu jalan. Dia melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang gelap gulita. Dia berhenti sejenak, matanya mencoba beradaptasi dengan kegelapan. Napasnya terdengar kasar dan berat, seperti seekor banteng yang siap menyeruduk. Kami bersembunyi di balik sekat pemisah antara ruang tamu dan ruang keluarga. Ibu Ningsih memberi isyarat agar aku tetap tenang dan menahan napas. Andre mulai berjalan perlahan, menyisir ruangan. Dia mengayun-ayunkan kapaknya ke udara, menghantam perabotan yang ada di dekatnya untuk menakut-nakuti kami. Lampu hias pecah berantakan, vas bunga jatuh berderai. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat tidak waras. Keluarlah, tikus-tikus kecil. Jangan bikin aku marah. Aku hanya butuh tanda tangan dan lokasi. Sederhana kan? Katanya sambil terus melangkah maju. Dia semakin dekat dengan tempat persembunyian kami. Ibu Ningsih menyenggol lenganku pelan, memberi kode untuk bersiap. Rencananya adalah membiarkan Andre masuk lebih dalam ke lorong sempit menuju dapur, di mana ruang geraknya akan terbatas untuk mengayunkan kapak panjang itu. Kami mundur perlahan tanpa suara. Andre, yang mendengar bunyi gesekan kain pakaianku saat bergerak mundur, langsung menoleh ke arah kami. Nah, itu dia, teriaknya girang. Dia mempercepat langkahnya mengejar kami. Aku berlari kecil menuju arah dapur sesuai rencana, memancingnya menjauh dari pintu keluar. Andre mengejarku dengan nafsu membunuh yang jelas terpancar. Saat dia melintasi ambang pintu menuju ruang tengah, Ibu Ningsih yang bersembunyi di balik lemari pajangan tiba-tiba muncul dan menyemprotkan cairan merica tepat ke wajah Andre. Andre berteriak kesakitan, refleks tangannya menutupi matanya yang perih terbakar. Kapaknya terlepas dari genggamannya dan jatuh berdentang di lantai. Ini kesempatanku. Dengan segenap tenaga yang aku miliki, aku mengayunkan tongkat kasti logam itu ke arah punggung Andre. Hantaman itu mengenai punggungnya dengan keras, membuatnya terhuyung ke depan dan jatuh berlutut. Namun, daya tahan tubuh Andre ternyata di luar dugaan kami. Rasa sakit justru membuatnya semakin buas. Dengan mata yang merah dan berair, dia meraung marah dan bangkit berdiri dengan cepat sebelum aku sempat memukulnya lagi. Dia menerjang ke arahku dengan tangan kosong, menabrak tubuhku hingga aku terpental menabrak dinding. Sakit luar biasa menjalar di punggungku. Andre tidak mempedulikan Ibu Ningsih lagi, dia fokus mencekik leherku. Tangan besarnya mencengkeram leherku dengan kuat, menghimpit saluran napasku. Aku meronta, memukul-mukul lengannya, tapi tenaganya terlalu besar. Ibu Ningsih berusaha menolong dengan menyalakan alat kejut listrik dan menempelkannya ke kaki Andre. Andre tersentak kaget dan melepaskan cengkeramannya,
Tapi dia berbalik dan menendang Ibu Ningsih dengan keras hingga wanita tua itu terlempar dan menghantam meja kaca. Ibu Ningsih mengerang kesakitan, memegangi kakinya yang terluka parah terkena pecahan kaca. Andre kembali memungut kapaknya yang tadi jatuh. Dia berjalan tertatih mendekati Ibu Ningsih yang sudah tak berdaya di lantai. Matanya gelap, dia sudah berniat menghabisi Ibu Ningsih saat itu juga. Melihat nyawa Ibu Ningsih di ujung tanduk, otakku berputar cepat mencari cara menghentikannya. Kekuatan fisik tidak akan menang melawannya. Aku harus menyerang keserakahannya. Aku harus memberinya harapan palsu. Dengan suara serak dan napas tersengal, aku berteriak sekeras mungkin. Berhenti. Jangan sakiti dia. Aku tahu di mana emasnya. Teriakan itu berhasil. Andre menghentikan ayunan kapaknya yang tinggal beberapa senti dari kepala Ibu Ningsih. Dia menoleh ke arahku, napasnya memburu. Apa katamu? Tanyanya parau. Aku menelan ludah, mencoba menatap matanya dengan meyakinkan meski kakiku gemetar. Aku berbohong demi menyelamatkan kami. Aku bilang, ayah memberitahuku kuncinya sebelum meninggal. Emas itu ada di titik tertentu, bukan sembarang tempat. Kalau kamu membunuh kami, kamu tidak akan pernah menemukannya seumur hidupmu. Dan hutangmu tidak akan pernah lunas. Andre terdiam, mencerna kata-kataku. Keserakahan perlahan mengambil alih amarah di wajahnya. Dia menurunkan kapaknya, lalu tersenyum licik yang membuatku mual. Anak pintar, desisnya. Dia berjalan mendekatiku, mencengkram lengan atasku dengan kasar, dan menarikku berdiri. Kalau begitu tunjukkan padaku sekarang. Tapi ingat, kalau kamu bohong, aku akan pastikan ibumu di kampung mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Dia menyeretku keluar dari rumah Ibu Ningsih, kembali menuju kegelapan malam, kembali menuju lubang kubur yang sudah menanti di halaman belakang rumahku. Aku sempat menoleh ke belakang, melihat Ibu Ningsih yang mencoba bangkit sambil menahan sakit, tatapan matanya memberiku isyarat untuk tetap kuat dan menjalankan rencana selanjutnya. Malam itu angin bertiup semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang merambat di dalam hatiku saat Andre menyeretku keluar dari pekarangan rumah Ibu Ningsih. Cengkeraman tangannya di lengan atasku begitu kuat, jari-jarinya seolah menancap menembus daging, meninggalkan rasa perih yang menjalar ke seluruh bahu. Aku meringis menahan sakit, kaki-kakiku tersandung-sandung di atas aspal jalanan kompleks yang kasar, karena aku dipaksa berjalan cepat mengimbangi langkah lebarnya yang penuh amarah. Andre tidak lagi peduli dengan keadaan sekitarnya. Dia tidak peduli jika ada tetangga lain yang terbangun mendengar suara langkah kaki kami yang serampangan. Fokusnya hanya satu, yaitu lubang galian di bawah pohon mangga dan harta karun imajiner yang aku janjikan padanya. Sepanjang perjalanan pendek namun terasa seperti ribuan kilometer itu, Andre terus menggumamkan kata-kata yang membuat perutku mual. Dia berbicara sendiri dengan nada suara yang berubah-ubah, kadang terdengar seperti orang yang sedang euforia, kadang terdengar penuh kebencian. Dia memuji kepintaranku karena akhirnya mau bekerja sama. Namun sedetik kemudian dia mengutukku karena telah membuatnya repot harus mendobrak pintu dan berkelahi dengan wanita tua. Dia bilang seharusnya malam ini berjalan mudah dan bersih, tanpa ada drama kejar-kejaran, dan besok pagi dia sudah bisa pergi jauh dengan membawa hasil jarahannya. Aku hanya diam membisu, menelan ludah yang terasa pahit, membiarkan dia tenggelam dalam delusi keserakahannya sendiri. Pikiranku terfokus pada satu tujuan, bertahan hidup dan memastikan Ibu Ningsih punya cukup waktu untuk menjalankan rencana terakhir kami. Saat kami melewati gerbang samping rumahku yang sudah terbuka, aroma tanah basah langsung menyergap hidungku. Bau itu bercampur dengan bau dedaunan busuk dan aroma logam yang entah datang dari mana. Dulu, aku sangat menyukai aroma kebun belakang rumah ini. Aku sering menghabiskan waktu sore hari duduk di bawah pohon mangga itu sambil membaca buku, menikmati semilir angin dan kicauan burung. Pohon mangga itu adalah saksi bisu kebahagiaan masa kecilku bersama ayah, dan juga saksi awal pernikahan bahagiaku dengan Andre. Namun malam ini, tempat favoritku itu telah berubah menjadi panggung eksekusi. Pohon mangga tua yang rimbun itu kini tampak seperti raksasa hitam yang menakutkan, bayangan ranting-rantingnya yang gundul menjulur seperti cakar setan yang siap mencabik siapa saja yang mendekat. Andre mendorongku masuk ke halaman belakang dengan kasar, hingga aku terjerembab ke atas rumput yang basah oleh embun. Lututku menghantam tanah keras, rasa perih menyengat, tapi aku segera bangkit kembali sebelum dia sempat memarahiku. Di hadapanku, menganga sebuah lubang besar yang hitam pekat. Lubang yang digali Andre dengan penuh dedikasi gila selama berjam-jam tadi. Gundukan tanah merah hasil galian menumpuk tinggi di sisinya, tampak seperti bukit kecil yang berdarah di bawah sorotan lampu taman yang remang-remang. Peralatan gali Andre, cangkul, sekop, dan linggis, berserakan di sekitar lubang itu,
bersama dengan kantong plastik hitam yang sebelumnya dia siapkan untuk membungkus tubuhku. Pemandangan itu membuat lututku lemas. Realitas bahwa aku sedang berdiri di tepi kuburanku sendiri benar-benar menghantam kewarasanku. Andre berjalan mendekati lubang itu, lalu berbalik menatapku dengan wajah yang diterangi cahaya senter yang dia ambil dari saku celananya. Wajah tampannya yang dulu membuatku jatuh cinta kini tampak mengerikan. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya, rambutnya berantakan, dan ada noda darah kering di pipinya. Mungkin darahku atau darah Ibu Ningsih dari perkelahian tadi. Dia mengarahkan sorot senter tepat ke wajahku, memaksaku menyipitkan mata karena silau. Dia bertanya dengan suara rendah yang mengintimidasi, menagih janji bohongku. Dia bertanya di mana tepatnya titik lokasi emas itu berada. Dia bilang dia sudah menggali hampir 2 meter di titik tengah, tapi tidak menemukan apa-apa selain tanah dan akar. Dia mengancam jika aku berbohong, dia tidak akan segan-segan menguburku hidup-hidup saat ini juga dan kemudian mengirim orang untuk membakar rumah ibu di kampung. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungku yang berpacu liar. Aku harus meyakinkannya. Nyawaku dan nyawa ibu bergantung pada kemampuan aktingku saat ini. Dengan suara yang ku buat bergetar ketakutan namun terdengar yakin, aku berkata padanya bahwa dia menggali di titik yang salah. Aku menunjuk ke arah akar pohon mangga yang paling besar, yang menjulur menonjol ke arah utara, dekat dengan saluran irigasi tua yang sudah lama tidak terpakai. Aku mengarang cerita bahwa ayah pernah berpesan, harta itu ditanam tepat di bawah akar tunggang yang mengarah ke kiblat, bukan di sembarang tempat. Ayah bilang tanah di sekitar akar itu lebih lunak karena sering dialiri air resapan, dan peti besinya ditanam cukup dalam di sela-sela akar tersebut, agar tidak mudah ditemukan oleh orang awam yang hanya menggali sembarangan. Mendengar penjelasanku yang terdengar detail dan logis, wajah Andre berubah. Keraguan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh binar keserakahan yang menyala-nyala. Dia mematikan senternya sejenak, lalu menatap ke arah akar pohon yang aku tunjuk. Dia bergumam pelan, seolah membenarkan teorinya sendiri. Dia bilang pantas saja dia kesulitan mencangkul di bagian tengah karena tanahnya terlalu keras. Ternyata letaknya ada di sela akar. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan mengerikan. Dia mendekatiku lagi, kali ini bukan untuk memukul, tapi dia mengusap pipiku dengan tangannya yang kotor oleh tanah. Sentuhan itu terasa menjijikan, membuat kulitku merinding. Dia memujiku sebagai istri yang baik dan penurut. Dia berjanji setelah emas itu didapat, dia akan mempertimbangkan untuk melepaskanku, meskipun aku tahu itu adalah kebohongan besar lainnya. Di mata seorang psikopat seperti Andre, saksi mata tidak boleh dibiarkan hidup. Andre kemudian mengambil cangkulnya kembali. Dia memerintahkanku untuk turun ke dalam lubang itu bersamanya. Awalnya aku menolak, rasa takut akan kegelapan dan kedalaman lubang itu membuat kakiku terpaku di tempat. Tapi Andre mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi dengan gestur mengancam, membuatku tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati dan tubuh gemetar, aku menuruni tangga darurat yang dibuat Andre dari tumpukan tanah di sisi lubang. Saat kakiku menyentuh dasar lubang, hawa dingin yang lembab langsung menyelimuti tubuhku. Dinding-dinding tanah di sekelilingku tingginya melebihi kepalaku, membuatku merasa seperti tikus yang terperangkap dalam toples. Bau tanah basah dan akar busuk terasa sangat menyengat di sini, menyesakkan dada. Aku berdiri memojok, menempelkan punggungku ke dinding tanah yang dingin, berusaha memberi ruang bagi Andre yang ikut melompat turun dengan semangat menggebu. Sementara Andre mulai sibuk mengamati akar pohon yang aku tunjuk, mataku diam-diam melirik ke arah atas, ke bibir lubang. Langit malam di atas sana terlihat begitu jauh. Awan hitam berarak menutupi bulan, seolah alam pun sedang berduka melihat nasibku. Namun, di tengah kegelapan itu, aku berharap melihat tanda-tanda kehadiran Ibu Ningsih. Aku tahu wanita tua itu tangguh. Meski kakinya terluka, aku yakin dia tidak akan membiarkanku berjuang sendirian. Rencana kami bergantung pada ketepatan waktu. Jika Ibu Ningsih gagal mencapai katup saluran air itu tepat waktu, maka malam ini benar-benar akan menjadi malam terakhirku. Aku memejamkan mata sejenak, memanjatkan doa dalam hati, memohon kekuatan dan perlindungan Tuhan untuk kami berdua, dan juga untuk ibu di kampung yang tidak tahu menahu bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan oleh menantunya sendiri. Suara hantaman cangkul Andre yang mulai menggali di titik baru terdengar memekakan telinga, setiap dentumannya seolah menghitung mundur sisa waktu yang kami miliki. Suara logam cangkul yang menghantam tanah pada terdengar berirama, mendominasi keheningan malam di dalam lubang kubur ini. Andre bekerja seperti orang yang kerasukan setan. Tenaganya seolah tidak ada habisnya, didorong oleh bayangan kekayaan instan yang menari-nari di pelupuk matanya. Keringat bercucuran deras dari keningnya, membasahi wajah dan lehernya yang kotor, bercampur dengan percikan lumpur. Napasnya memburu kasar, terdengar seperti dengusan binatang buas yang sedang kelaparan.
Dia tidak lagi mempedulikanku yang berdiri gemetar di sudut lubang. Seluruh atensinya tersedot pada akar pohon mangga yang aku tunjuk tadi. Dia mencangkul, menyekop, dan memotong akar-akar kecil yang menghalangi jalannya dengan brutal, tidak peduli bahwa tindakannya itu bisa merusak pohon tua yang sudah berdiri kokoh selama puluhan tahun ini. Tanah di sekitar akar pohon itu memang sedikit lebih gembur seperti karanganku, namun tetap saja berat dan lengket. Andre mengumpat kasar setiap kali cangkulnya tersangkut di akar yang keras. Dia memaki tanah ini, memaki pohon ini, bahkan memaki leluhurku yang dia anggap menyusahkan karena menyembunyikan harta di tempat yang sulit dijangkau. Aku hanya bisa diam mematung, menahan napas setiap kali dia berhenti sejenak untuk menyeka keringat. Ketakutanku bukan lagi pada kematian, melainkan pada kemungkinan bahwa dia akan sadar kalau tidak ada apa-apa di sana. Jika dia menggali cukup dalam dan tidak menemukan apapun, kemarahannya pasti akan meledak dan saat itulah akhir hidupku tiba. Aku terus berdoa dalam hati, berharap keajaiban terjadi, berharap ada sesuatu yang keras di bawah sana, apapun itu, yang bisa menahan perhatiannya lebih lama. Dan sepertinya Tuhan mendengar doaku dengan cara yang tak terduga. Tiba-tiba, terdengar bunyi dentingan yang berbeda. Klang! Suara besi beradu dengan benda keras lainnya. Bukan suara cangkul bertemu batu atau akar, melainkan suara logam menghantam logam. Andre berhenti bergerak seketika. Tubuhnya kaku. Dia menatap ke bawah kakinya dengan mata melotot, seolah tak percaya pada pendengarannya sendiri. Dia mengangkat cangkulnya lagi dan menghantamkannya sekali lagi ke titik yang sama dengan hati-hati. Klang! Bunyi nyaring itu terdengar lagi, lebih jelas dan tegas. Sebuah senyum lebar perlahan merekah di wajah Andre, senyum yang mengerikan dan penuh kemenangan. Dia menoleh padaku dengan mata berbinar liar, seolah dia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam sejarah. Andre melempar cangkulnya ke sisi lain. Dia berlutut di lumpur, tidak peduli celana mahalnya kotor. Dengan tangan kosong, dia mulai menggaruk-garuk tanah itu dengan panik seperti anjing gila. Dia menyingkirkan gumpalan-gumpalan tanah merah yang menutupi objek tersebut. Perlahan namun pasti, permukaan sebuah benda mulai terlihat. Itu adalah sebuah peti besi tua berukuran sedang. Permukaannya sudah sangat berkarat dan tertutup lapisan tanah tebal, namun jelas sekali itu adalah buatan manusia. Jantungku berdegup kencang. Aku sendiri terkejut setengah mati. Selama ini aku mengira cerita tentang harta karun itu hanyalah mitos belaka, sebuah dongeng yang diceritakan turun-temurun untuk menambah nilai sejarah rumah ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa ayah atau kakek buyutku benar-benar mengubur sesuatu di bawah pohon ini. Kebohonganku ternyata menjadi kenyataan. Andre tertawa lepas, suaranya menggema memantul di dinding-dinding tanah sempit ini. Tawa itu terdengar gila, campuran antara kelegaan luar biasa dan kesombongan yang memuncak. Dia berteriak kegirangan, memuji dirinya sendiri. Akhirnya, lihat ini, Cynthia, lihat, aku kaya. Aku tidak perlu takut lagi pada siapapun. Semua hutangku lunas. Aku akan jadi raja. Teriaknya histeris sambil memukul-mukul permukaan peti besi itu. Dia mencoba mengangkat peti itu, menarik pegangan besinya yang sudah karatan. Urat-urat di leher dan lengannya menonjol keluar saat dia mengerahkan seluruh tenaganya. Peti itu bergerak sedikit, namun sangat berat seolah terpaku pada inti bumi. Bantu aku, teriak Andre padaku, matanya menyala merah. Cepat bantu aku angkat ini. Jangan cuma diam saja bodoh. Dia membentakku kasar. Aku mendekat dengan ragu-ragu, takut jika aku menolak dia akan memukulku. Aku berjongkok di sebelahnya, berpura-pura ikut menarik sisi peti itu. Sebenarnya aku tidak mengeluarkan tenaga sama sekali, aku hanya ingin posisiku dekat dengan tangga tanah, agar bisa segera kabur jika kesempatan itu datang. Kami berdua, dia dengan sekuat tenaga, aku dengan kepura-puraan, mencoba menggeser peti itu dari sarangnya di antara akar pohon. Tanah di sekitar peti itu mulai longsor sedikit demi sedikit karena gerakan kami. Saat itulah aku mendengar suara lain. Suara yang sangat halus namun berbeda dari suara angin atau suara napas kami. Suara gemuruh air yang mengalir di kejauhan, seperti suara sungai bawah tanah yang sedang meluap. Telingaku menangkap bunyi kerak pelan dari arah pipa besi tua yang menyembul di dinding lubang sebelah utara, pipa saluran irigasi peninggalan zaman Belanda yang sudah lama tertimbun dan dilupakan. Andre terlalu sibuk dengan petinya hingga dia tidak mendengar suara itu. Namun aku tahu apa artinya. Ibu Ningsih berhasil. Dia telah mencapai katup utama di kebun tetangga yang mengatur aliran air irigasi desa ini, dan dia baru saja memutarnya ke arah saluran pembuangan yang melintasi tepat di bawah properti kami. Getaran tanah di bawah kaki kami mulai terasa semakin nyata. Tanah di dasar lubang yang tadinya padat kini mulai terasa lembek dan berair dengan cepat.
Air berwarna coklat keruh mulai merembes keluar dari dinding-dinding tanah di sekitar pipa tua itu, awalnya hanya tetesan kecil, namun dalam hitungan detik berubah menjadi aliran deras yang menyembur keluar. Andre terkejut saat merasakan air dingin membasahi lututnya. Dia menoleh ke arah sumber air dengan bingung. Apa ini? Kenapa ada air? Teriaknya panik. Namun sebelum dia sempat berpikir jernih, semburan air itu semakin kencang, menghantam dinding lubang dan membuat struktur tanah menjadi tidak stabil. Ini saatnya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku melompat berdiri dan menerjang ke arah tangga darurat dari tanah liat yang dibuat Andre. Tangga itu mulai licin karena cipratan air dan lumpur, namun ketakutan memberiku kekuatan ekstra. Aku mencengkram akar-akar pohon yang menjuntai di dinding lubang, menarik tubuhku naik sekuat tenaga. Andre yang menyadari aku mencoba kabur berusaha menangkap kakiku. "Cynthia, mau kemana kamu? Kembali sini, bantu aku angkat petinya dulu," teriaknya marah. Tangannya sempat menyentuh ujung celana panjangku. Namun karena pijakannya di bawah sana sudah berubah menjadi lumpur hisap yang licin, dia tergelincir jatuh kembali. Kakinya tersangkut di bawah peti besi berat yang bergeser, karena tanah di bawahnya amblas tergerus air. Aku terus memanjat, kuku-kukuku patah mencakar tanah, tidak mempedulikan rasa sakit. Saat tanganku mencapai bibir lubang dan merasakan rumput segar, aku menarik tubuhku keluar dengan sisa-sisa tenaga terakhir. Aku berguling menjauh dari tepi lubang, terbatuk-batuk menghirup udara malam yang segar. Di sana, di balik semak-semak dekat pagar, aku melihat bayangan Ibu Ningsih berdiri tertatih-tatih. Dia memegang sebuah kunci Inggris besar berkarat yang baru saja digunakannya untuk memutar katup tua itu. Wajahnya pucat menahan sakit, namun matanya menatapku dengan lega. Dari dalam lubang, suara teriakan Andre berubah dari kemarahan menjadi kepanikan murni. Air deras terus membanjiri lubang itu dengan kecepatan mengerikan. Tanah-tanah di dinding lubang mulai runtuh menimbun bagian bawah. "Tolong, Cynthia, tolong aku. Kakiku nyangkut. Airnya naik. Tolong." Teriakannya terdengar putus asa. Aku merangkak perlahan mendekati bibir lubang, berhati-hati agar tidak ikut terperosok. Di bawah sana, aku melihat pemandangan yang akan menghantuiku selamanya. Andre berjuang mati-matian, separuh tubuhnya sudah terendam air lumpur yang bergolak. Dia berusaha mendorong peti besi yang menjepit kakinya, namun peti itu justru semakin membenamkannya ke dalam lumpur hisap yang terbentuk akibat percampuran tanah gembur dan air deras. Harta yang dia kejar mati-matian kini menjadi pemberat yang menyeretnya menuju kematian. Dia menengadah menatapku, matanya membelalak penuh ketakutan, memohon belas kasihan pada wanita yang baru saja hendak dia bunuh. Tapi aku hanya bisa menatapnya dengan dingin, menyadari bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan. Dan sejujurnya, sebagian kecil dari diriku merasa bahwa ini adalah keadilan yang pantas untuknya. Air bah terus memuntahkan isinya ke dalam lubang sempit itu dengan kekuatan yang mengerikan. Suara gemuruh air yang menghantam dinding tanah bercampur dengan teriakan putus asa Andre, menciptakan simfoni kekacauan yang memekakan telinga. Aku berdiri di tepi lubang, tubuhku basah kuyup oleh keringat dingin dan cipratan lumpur, menatap ke bawah dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Ada rasa ngeri melihat seseorang tenggelam perlahan di depan mata, namun ada juga rasa keadilan yang menyeruak di dadaku. Pria yang berteriak meminta tolong di bawah sana, adalah pria yang sama yang beberapa menit lalu berniat menguburku di tempat yang sama. Andre berjuang mati-matian melawan lumpur hisap yang tercipta dari tanah gembur yang bercampur air deras. Kakinya yang terjepit di bawah peti besi membuatnya tidak bisa bergerak bebas, sementara air keruh yang dingin terus naik hingga mencapai dadanya. "Cynthia, tolong aku. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku suamimu." Andre berteriak histeris, wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak lebar penuh ketakutan akan kematian. Tangannya menggapai-gapai ke udara, mencoba meraih akar pohon yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Aku mundur selangkah, menggelengkan kepala perlahan. Suaraku tercekat, tapi aku memaksakan diri untuk bicara, walau mungkin dia tidak bisa mendengarku di tengah gemuruh air. "Kamu yang menggali lubang ini, Mas. Kamu yang menginginkan tempat ini. Sekarang tempat ini milikmu." Kata-kata itu keluar begitu saja, dingin dan datar, seolah bukan aku yang mengucapkannya. Aku tidak merasakan kepuasan dendam yang membara, yang ada hanyalah rasa lelah yang luar biasa dan kesadaran bahwa pernikahan kami, cinta kami, dan masa depan yang pernah kami impikan, semuanya telah mati dan terkubur di dalam lumpur itu bersama Andre. Dari balik semak-semak, Ibu Ningsih muncul dengan langkah terpincang-pincang. Wajahnya meringis menahan sakit akibat luka di kakinya, namun dia tetap berdiri tegak di sampingku. Dia menggenggam tanganku erat, menyalurkan kekuatan yang tersisa. Dia tidak melihat ke arah lubang, melainkan melihat ke arah jalan depan rumah. "Dengar,
Cynthia, bisiknya. Di kejauhan, terdengar suara sirine yang meraung-raung, semakin lama semakin dekat. Cahaya biru dan merah mulai memantul di dinding-dinding rumah tetangga. Polisi sudah datang. Ibu Ningsih telah menekan tombol darurat sesaat setelah aku masuk ke rumahnya tadi, dan bantuan akhirnya tiba di saat yang paling kritis. Beberapa menit kemudian, halaman belakang rumah kami yang sunyi berubah menjadi tempat kejadian perkara yang sibuk. Lusinan petugas kepolisian berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk melalui gerbang samping yang sudah terbuka. Mereka menerangi area kebun dengan lampu sorot yang sangat terang, mengusir kegelapan malam yang menyelimuti dosa-dosa Andre. Polisi segera mengamankan lokasi, menarikku dan Ibu Ningsih menjauh dari bibir lubang untuk diberikan pertolongan pertama. Seorang petugas medis membalut luka di kaki Ibu Ningsih, sementara seorang polisi wanita menyelimutiku dengan selimut tebal dan memberiku air minum, mencoba menenangkan guncangan jiwaku. Proses evakuasi Andre berlangsung dramatis dan memakan waktu lama. Tim penyelamat harus menggunakan tali tambang dan alat derek portabel untuk menarik tubuh Andre yang terjebak. Mereka juga harus berhati-hati agar dinding lubang tidak runtuh sepenuhnya dan menimbun Andre hidup-hidup. Andre terus berteriak-teriak tidak jelas, antara memohon diselamatkan dan meracau soal peti emasnya. Dia bersikeras agar polisi juga mengangkat peti besi itu. Jangan tinggalkan petinya. Itu hartaku. Itu emas VOC. Teriaknya seperti orang gila kepada petugas yang sedang berusaha menyelamatkan nyawanya. Petugas menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Namun karena peti itu menjepit kaki Andre, mereka terpaksa harus mengangkat peti itu juga menggunakan katrol agar bisa membebaskan kakinya. Setelah hampir 1 jam perjuangan yang menegangkan, tubuh Andre akhirnya berhasil ditarik keluar dari lubang lumpur itu. Dia terbaring di atas rumput, basah kuyup, menggigil kedinginan, dan berlumuran lumpur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Napasnya tersengal-sengal, namun matanya tidak lepas menatap peti besi tua yang juga berhasil diangkat dan diletakkan tidak jauh darinya. Polisi langsung memborgol kedua tangan Andre, membacakan hak-haknya sebagai tersangka percobaan pembunuhan berencana dan penyekapan. Namun Andre seolah tidak peduli dengan borgol di tangannya. Dia meronta, mencoba merangkak ke arah peti itu. Buka petinya. Aku mau lihat isinya. Itu hakku, teriaknya histeris. Komandan polisi di lokasi menatap Andre dengan pandangan kasihan bercampur jijik. Untuk mengamankan barang bukti dan mungkin juga untuk membungkam racauan tersangka, komandan memerintahkan anak buahnya untuk membuka peti besi itu. Peti itu sudah sangat berkarat. Gemboknya hancur dengan sekali hantaman linggis. Semua orang di sana, termasuk aku dan Ibu Ningsih, menahan napas menunggu saat tutup peti itu terangkat. Andre mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya berbinar penuh harap, senyum kemenangan sekilas terlihat di bibirnya yang membiru. Tutup peti terbuka dengan suara engsel yang berderit nyaring. Senter-senter polisi menyorot ke dalam peti. Hening. Tidak ada kilauan emas. Tidak ada permata yang memantulkan cahaya. Tidak ada tumpukan uang kuno. Di dalam peti besi itu, hanya ada tumpukan batu bata merah kuno yang sudah berlumut, beberapa lembar dokumen kertas yang sudah hancur menjadi bubur karena rembesan air selama puluhan tahun, dan rongsokan besi pemberat. Itu hanyalah peti berisi sampah pemberat dan dokumen utang piutang yang sudah tidak berlaku, yang mungkin dikubur oleh pemilik terdahulu, hanya untuk membuang barang bukti atau sekadar menyimpannya, karena alasan sentimental yang tidak berharga. Andre terbelalak. Wajahnya yang pucat menjadi semakin putih seperti mayat. Mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Dia menatap tumpukan batu bata itu dengan tatapan kosong, seolah jiwanya baru saja ditarik paksa keluar dari raganya. Tidak mungkin. Salah. Ini salah. Gumamnya berulang-ulang. Kemudian, kesadarannya pecah. Dia mulai tertawa. Tawa yang pelan, lalu berubah menjadi tawa keras yang melengking dan mengerikan. Dia menangis dan tertawa di saat yang bersamaan, meronta-ronta di pegangan polisi, mencoba memeluk batu-batu bata itu. Emasku. Ini emasku. Jangan ambil. Andre telah kehilangan akal sehatnya. Keserakahan yang selama ini menjadi mesin penggerak hidupnya kini telah menghancurkan kewarasannya saat dihadapkan pada kegagalan total. Polisi menyeret Andre yang terus meracau menuju mobil patroli. Saat dia digiring melewati tempatku duduk, dia sempat menoleh ke arahku. Tatapannya kosong. Tidak ada lagi Andre suamiku di sana, hanya cangkang manusia yang hancur. Aku memalingkan wajah, tidak sanggup melihatnya. Mobil polisi membawa Andre pergi, sirinenya menjauh memecah keheningan dini hari, meninggalkan aku dan Ibu Ningsih di halaman belakang yang kini porak-poranda. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam sedang membilas sisa-sisa kejahatan yang terjadi malam ini. Aku memeluk Ibu Ningsih erat, menangis terseduh-seduh di bahunya,
melepaskan semua ketakutan dan kesedihan yang aku tahan. Malam panjang ini akhirnya berakhir, dan meskipun hatiku hancur, aku tahu bahwa aku masih hidup, dan ibu di kampung masih aman. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan di bawah pohon mangga itu, namun rasanya seperti baru kemarin aku mendengar suara sirine polisi memecah keheningan kompleks perumahan kami. Waktu berjalan dengan cara yang aneh ketika hidupmu berubah drastis dalam satu malam. Kasus Andre menjadi berita besar di berbagai media lokal dan nasional. Wajahnya terpampang di koran dan layar televisi sebagai pelaku penipuan kelas kakap dan percobaan pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, demi harta karun yang ternyata zong. Terungkap di pengadilan bahwa Andre memiliki 7 identitas palsu yang berbeda dan terlibat dalam sindikat pencucian uang, serta bisnis ilegal yang bangkrut. Hutangnya mencapai miliaran rupiah pada rentenir-rentenir ganas, itulah yang memicunya menjadi monster yang nekat. Proses hukum berjalan lancar berkat kesaksianku, bukti rekaman CCTV yang disimpan Ibu Ningsih, dan barang bukti yang ditemukan di lokasi. Hakim tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan vonis. Andre dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun, kabar terakhir yang aku dengar dari pengacara, Andre dipindahkan ke fasilitas rehabilitasi mental lembaga pemasyarakatan karena kondisinya yang semakin memburuk. Di dalam selnya, dia sering terlihat menggali lantai semen dengan kuku jarinya sampai berdarah, bergumam tentang emas di bawah pohon mangga. Dia hidup dalam penjara pikirannya sendiri, terperangkap dalam delusi keserakahan yang tidak berujung. Mendengar itu, aku tidak merasa senang, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Itu adalah jalan yang dia pilih, dan itu adalah konsekuensi yang harus dia tanggung. Setelah kasus selesai, aku memutuskan untuk tidak tinggal di rumah besar itu lagi. Terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di setiap dindingnya. Aku menjual rumah warisan itu kepada sebuah perusahaan pengembang properti yang berniat membangun ulang kawasan tersebut menjadi kompleks ruko modern. Karena lokasinya yang strategis dan luas tanahnya yang besar, rumah itu terjual dengan harga yang sangat tinggi, jauh melebihi nilai harta karun imajiner yang dikejar Andre. Ironis sekali, jika saja Andre bersabar dan jujur, kami bisa saja menjual rumah itu bersama-sama dan hidup berkecukupan. Tapi keserakahan selalu ingin jalan pintas, dan jalan pintas itu membawanya ke jurang. Uang hasil penjualan rumah itu aku gunakan dengan bijak. Hal pertama yang aku lakukan adalah merenovasi rumah ibu di kampung agar lebih nyaman dan kokoh, serta mendaftarkan ibu untuk pergi ibadah haji tahun depan, sebuah impian yang sudah lama beliau pendam. Melihat senyum bahagia ibu saat menerima kabar itu adalah obat terbaik bagi luka hatiku. Sisa uangnya aku gunakan untuk membeli sebuah rumah mungil yang asri di pinggiran kota lain, di lingkungan yang tenang dan penuh pepohonan hijau. Aku juga membuka sebuah butik busana muslim kecil-kecilan, memulai hidup baru dengan kaki sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dan tentu saja, aku tidak melupakan malaikat penyelamatku. Aku mengajak Ibu Ningsih untuk pindah bersamaku. Aku membeli rumah di sebelah rumah baruku untuknya, sehingga kami tetap bertetangga, namun kali ini tanpa pagar tinggi yang memisahkan. Ibu Ningsih dengan senang hati menerima tawaranku. Dia menjual rumah bentengnya dan pensiun sepenuhnya dari dunia penyelidikan. Kami menjadi seperti keluarga. Setiap sore, kami menghabiskan waktu minum teh bersama di teras, membicarakan hal-hal ringan, mulai dari resep masakan hingga tanaman hias. Sore ini, langit berwarna jingga keemasan yang indah. Aku menuangkan teh hangat ke cangkir Ibu Ningsih. Dia terlihat jauh lebih sehat dan bahagia sekarang. Tidak ada lagi beban di wajahnya. Lukanya sudah sembuh total. Meski jalannya masih sedikit pincang, namun itu tidak mengurangi semangatnya. "Bu?" tanyaku tiba-tiba, memecah keheningan yang nyaman. "Kenapa dulu ibu harus lari-lari keliling rumah jam 2 pagi sambil teriak-teriak? Kenapa tidak pakai cara lain saja untuk mengawasi Andre?" Ibu Ningsih tertawa renyah, matanya menyipit jenaka. Dia meletakkan cangkirnya dan menatapku. "Itu strategi psikologis, Cynthia. Orang jahat seperti Andre biasanya sangat rasional dan penuh perhitungan. Hal yang paling mereka takuti dan hindari adalah ketidakpastian dan kegilaan. Dengan berpura-pura gila, aku menjadi variabel yang tidak bisa dia hitung. Dia mengabaikanku karena menganggapku tidak berbahaya, hanya orang tua gila yang berisik. Kalau aku cuma duduk dia mengintip dari jendela, dia pasti sudah curiga dan mungkin melukaiku lebih awal. Selain itu, dia menambahkan sambil mengedipkan sebelah mata, lari malam itu bagus buat kardio, biar jantungku kuat kalau harus berantem sama penjahat muda. Kami berdua tertawa lepas. Tawa yang benar-benar bebas tanpa rasa takut. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan ujung jilbabku. Aku menatap langit, merasa sangat bersyukur. Badai itu telah berlalu. Aku belajar banyak hal dari kejadian ini.
Aku belajar bahwa penampilan luar bisa menipu, bahwa orang yang terlihat sempurna bisa menyimpan iblis di dalamnya, dan orang yang terlihat gila bisa jadi adalah pahlawan yang paling waras. Tapi pelajaran terpenting yang aku dapatkan adalah tentang bahaya keserakahan. Harta duniawi bisa dicari, tapi ketenangan hati dan keselamatan orang-orang tercinta adalah harta yang tak ternilai harganya. Andre menggali kuburannya sendiri karena dia tidak pernah merasa cukup. Sementara aku menemukan kehidupan baru karena aku berani melepaskan dan bersyukur. Malam mulai turun, namun kali ini tidak ada ketakutan. Tidak akan ada lagi teriakan di tengah malam. Tidak akan ada lagi suara cangkul yang menghantam tanah. Hanya ada suara jangkrik dan ketenangan yang damai. Aku menyeruput tehku, merasakan hangatnya menjalar ke seluruh tubuh. Aku selamat. Ibu selamat. Dan kami bebas. Hidup masih panjang, dan aku siap melangkah ke depan dengan kepala tegak, menyambut hari esok yang lebih cerah. 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 Esok yang lebih cerah.